Ma'asyiral muslimin, adalah dalam perihal pernikahan disebut sebagai mitsaqan, ringkasan fikih pernikahan. Ringkasan fikih pernikahan. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan berbagai kenikmatan di saat suka dan duka, memberikan kemudahan kepada jalan-jalan ketaatan dan menjadikan sulit jalan-jalan kemaksiatan. Dan di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah dalam perihal pernikahan. Namun sayangnya masih ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan pernikahan ini sesuatu yang sulit dan menganggapnya hal yang rumit. Yang demikian salah satu sebabnya adalah kurangnya wawasan seputar ajaran Islam dalam bab seputar pernikahan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ringkasan fikih pernikahan. Banyak lisan yang gemar membicarakannya, namun tidak semua bisa memahaminya. Padahal pernikahan adalah sesuatu yang memiliki kedudukan penting di dalam syariat Islam. Berikut ini adalah beberapa sisi urgensi pernikahan. Yang pertama, pernikahan disebut sebagai mitsaqan ghalidha atau perjanjian yang kuat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-21. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin. Bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal sebagian kamu telah bercampur dengan sebagian yang lain sebagai suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Ini menunjukkan bahwa akad nikah yang hanya beberapa detik atau menit saja bukan perkara yang remeh. Dia adalah perjanjian yang kuat yang menyatukan dua insan manusia dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Yang kedua, pernikahan adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa cenderung dan tentram bersama mereka. Dua manusia yang tadinya mungkin tidak saling mengenal, lalu Allah pertemukan dan kumpulkan mereka berdua. Kemudian tumbuh cinta dan kasih sayang, saling membutuhkan, saling perhatian, bahkan menghasilkan anak keturunan. Dan semua ini adalah bentuk tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan sebagai jalannya para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-38, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika." Dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum engkau. "Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Kemudian yang keempat, dari sisi urgensi pernikahan
pernikahan dapat menyempurnakan setengah agama. Dalam hadis riwayat At-Tabarani di dalam Al-Awsat dan dinilai hasan oleh Al-Albani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihah." Siapa yang Allah beri rizki istri yang salihah, faqad a'anahu Allahu ala syatri dini. Maka Allah telah bantu dia untuk menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, falyattaqillaha fi syatril tsani. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain. Dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, maksud pernikahan separuh agama adalah karena dengan menikah bisa menjaga kemaluan. Sebab kehancuran agama seseorang dari dua arah, kemaluan dan mulutnya. Maka dengan menikah dia bisa menjaga setengahnya, sisa dia jaga setengah yang lain. Baik, ini adalah sisi-sisi urgensi pernikahan. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu arti pernikahan. Nikah secara bahasa Arab artinya adalah ad-dhamm, menyatukan dan menggabungkan. Karena pernikahan menyatukan istri dengan suaminya. Adapun secara syariat, nikah dimaknakan dengan dua hal, al-aqdu wal wat'u, yaitu akad dan jima atau bercampur. Keduanya dinamakan nikah. Sehingga arti pernikahan di dalam syariat Islam adalah sebuah akad yang menjadikan lelaki halal menikmati atau mencampuri wanita, dan wanita halal menikmati atau mencampuri lelaki, serta menjadikan halal saling bergaul di antara keduanya. Jadi nikah secara syariat adalah akad yang menjadikan lelaki halal menikmati atau mencampuri wanita, dan wanita halal untuk menikmati atau mencampuri lelaki. Ya, hal ini karena dalam hal menikmati bukan hanya dari arah lelaki saja, namun wanita juga memiliki hak yang sama. Namun perbedaannya, wanita atau si istri hanya boleh dinikmati suaminya saja. Adapun suami bisa dinikmati wanita lain jika dia memiliki istri lebih dari satu. Jadi akad yang menjadikan lelaki halal menikmati perempuan, perempuan menikmati laki-laki, serta menjadi halal saling bergaul di antara keduanya. Jadi nikah bukan hanya urusan syahwat semata, melampiaskan keinginan terhadap pasangannya saja, namun juga ada saling bergaul dengan baik, memenuhi hak-hak masing-masing pasangan. Nah, ini adalah arti dari pernikahan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tujuan pernikahan. Nah, ini penting untuk kita bahas karena tujuan-tujuan pernikahan ini hendaknya seorang hadirkan di dalam hatinya ketika dia akan melakukan akad nikah. Bukan hanya tujuan menikah itu kepada syahwat semata, namun Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan-tujuan ketika mensyariatkan pernikahan ini. Di antara tujuan-tujuan dari pernikahan, yang pertama adalah menghasilkan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-72, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja." Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. "Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah." Dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan diciptakannya istri-istri adalah mendapatkan anak dan cucu. Hal ini juga yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud
dan dinilai sahih li ghairihi oleh Al-Albani. Kata Nabi, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur peranakannya, karena aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara tujuan disyariatkannya pernikahan adalah saling berkasih sayang dan saling membahagiakan. Karena di antara tujuan pernikahan adalah menjadikan kenyang kebutuhan batin antara suami dan istri. Mereka saling menyayangi sehingga berbahagia. Karena ketika kebutuhan batin seseorang tidak kenyang dengan yang halal, maka dikhawatirkan terjatuh kepada yang haram. Di antara tujuan pernikahan juga adalah menjaga kemaluan dan kehormatan. Menjaga kemaluan dengan menumpahkan air pada tempat yang halal. Dan ini adalah di antara tujuan terbesar disyariatkannya pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kemudian di antara tujuan pernikahan juga yang keempat adalah menguatkan ikatan persaudaraan dan mengikatkan keluarga satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah di antara tujuan penciptaan manusia agar saling mengenal. Dan seterusnya dari tujuan-tujuan pernikahan. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya adalah hukum menikah. Hukum menikah memiliki perincian. Yang pertama, bisa menjadi wajib. Menikah bisa menjadi wajib, yaitu bagi lelaki yang takut terjatuh kepada zina dan dia mampu untuk menikah. Dan kriteria mampu di sini dilihat dari dua hal. Mampu memenuhi nafkah lahir dan mampu memenuhi nafkah batin dari pasangannya. Karena menjaga kemaluan itu wajib, dan menikah adalah salah satu sebab terbesar terjaganya kemaluan. Maka menikah menjadi wajib. Dan hukum wajib ini bukan hanya bagi lelaki, wanita pun sama. Wanita yang takut terjatuh kepada zina dan sudah ada jalan-jalan yang memungkinkan dia untuk terjatuh kepada zina, dan telah ada lelaki yang soleh yang maju kepadanya, maka dia wajib untuk menikah. Hukum yang kedua dari pernikahan, di menikah adalah sunnah muakkadah. Kapan menikah menjadi sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan jika seseorang mampu untuk menikah namun dia tidak takut terjatuh kepada zina. Mampu tadi dilihat dari dua hal. Dan hukum sunnah muakkadah ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Pendapatnya jumhur ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ketiga, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Jika kamu takut tidak bisa berlaku adil dalam berpoligami, maka kawinilah satu orang saja atau nikmatilah budak-budak yang kamu miliki. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seseorang antara menikah atau menikmati budak. Dan para ulama sepakat bahwa menikmati budak bukan perkara yang wajib. Maka ketika diberikan pilihan menunjukkan bukan sesuatu yang wajib. Baik, ini adalah hukum menikah yang pertama. Sekarang kita akan bahas hukum poligami. Hukum poligami. Hukum poligami itu memiliki perincian. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Kapan menjadi wajib? Seorang wajib berpoligami jika dia takut terjatuh kepada zina. Yang kedua, dia mampu menikah lagi. Adapun mampu di sini dalam poligami
maknanya adalah mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin serta mampu adil. Berbeda dengan mampu di nikah yang pertama. Ada tambahan di sini mampu adil. Jadi seorang takut terjatuh kepada zina. Maknanya apa? Istri pertamanya tidak bisa menjadikannya memiliki iffah. Tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Seperti dikarenakan istrinya yang memiliki penyakit. Atau nafsu lelaki yang terlalu kuat. Dan dia memiliki kemampuan untuk menikah. Maka dia wajib untuk menikah lagi. Dan istri pertamanya jika memiliki suami seperti ini tidak boleh melarangnya untuk berpoligami. Karena tidak boleh melarang seseorang untuk melakukan sesuatu yang wajib. Keadaan yang kedua, seorang yang tidak takut terjatuh kepada zina, yaitu cukup dengan satu istri saja, dia bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin, dia mampu, namun dia tidak mengharapkan anak dari pernikahannya lagi. Maka yang seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah memandang yang lebih utama adalah satu saja. Dan pendapat ini mungkin menjadikan para wanita senang untuk mendengarnya. Ada ulama lain dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah memandang bahwa yang lebih utama berpoligami. Dan ini menjadikan laki-laki senang untuk mendengar. Dan kita tidak akan menyebutkan dalil masing-masing karena waktu yang tidak memungkinkan. Namun yang lebih kuat sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bahwa orang yang seperti ini keadaannya tidak tercela untuk menikah lagi, berpoligami. Namun dilihat kepada maslahat dan mafsadatnya. Jika dengan menikah lagi maslahatnya lebih besar, maka lebih utama dia menikah. Namun dengan menikah lagi mafsadatnya lebih besar, maka lebih utama dia satu saja. Dan ini adalah pendapat yang pertengahan, tidak hanya menjadikan kaum hawa bahagia, tidak juga hanya menjadikan kaum lelaki bahagia. Kemudian yang ketiga dari hukum poligami adalah mubah. Kapan poligami menjadi mubah? Jika seorang tidak takut terjatuh kepada zina, cukup dengan satu istri saja, dia mampu menikah lagi, namun tidak mengharapkan anak. Beda dengan yang sunnah tadi, dia mengharapkan anak. Kalau yang mubah dia tidak mengharapkan anak, maka menjadi hukumnya mubah poligami. Namun kalau dia niatkan dengan niat yang baik untuk menikah yang kedua, maka dia mendapatkan pahala dengan niat yang baik tersebut. Yang keempat, hukum poligami makruh, yaitu seorang yang tidak takut terjatuh kepada zina, mampu menikah, namun dengan poligami itu menjadikan dia tersibukkan dari perkara yang lebih penting. Seperti dengan poligami menjadikan tersibukkan dari dakwah, menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu. Yang seperti ini makruh. Namun tentunya hal ini tidak mesti. Ada juga seorang yang setelah berpoligami justru menjadikan semakin semangat menuntut ilmu, berdakwah dan menyebarkan ilmu. Yang kelima, poligami menjadi haram jika seorang mengetahui dirinya tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Maka yang wajib baginya adalah mencukupkan satu istri saja. Ini saja pembahasan yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.